Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syurillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila al-marda wa maradallahu lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai ayat 92, okay? Surah Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra ay sawabahu wa huwa al-jannatu hatta tunfiqu tasaddaqu mimma tuhibbuna min amwalikum wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun fa yujazi alaihi wa nazala ila akhirih. Lan tanalul birra, tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan, ya. Maksudnya kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan ai sawabahu, tidak mendapatkan pahala, ya, dari kebaikan. Wa huwa al-jannatu, yakni berupa surga. Hatta tunfiku, sehingga kalian berimpak, ai tasaddaku, atau kalian bersodakoh, mimma tuhibbuna, dari apa yang kalian sukai, cintai, min amwalikum, di antara atau daripada harta-harta kalian. Wa ma tunfiku, dan apa saja yang kalian nafkahkan, min syai'in, dari sesuatu, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Fayujazi alaihi, maka dibalas alaihi, atas sesuatu itu, okay. Di dalam ayat 92 niki Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan bahwa seseorang bisa mendapatkan kebaikan tentu harus dia mengorbankan, apakah itu harta bendanya, apakah itu tenaganya, pikirannya, jiwanya, segala sesuatu yang kita sukai, ya. Misalnya kita bersedekah, aturannya supaya mendapatkan kebaikan dengan sedekah itu, maka yang kita sedekahkan adalah sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, ya. Kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain berupa harta atau barang yang tak kita senangi, berarti ya, namanya barang bekas, ya. Barang sedekah. Tetapi kalau itu sesuatu yang kita senangi, kita sukai, kita sedekahkan, tentu berbeda nilainya, ya. Kaitan dengan sodakoh tentu disebut dengan sodakoh, ya, dari kata sodakoh, ya, seakar kata dengan sidqun, ya, jujur, benar, ya, menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman, maka dia akan menampakkan keimanannya itu dalam bentuk pemberian. Nah, dia tampakkan dalam bentuk pemberian, itulah yang disebut dengan sodakoh, ya. Maka dengan sebab
kita beriman, kita memberi orang bantuan atau barang atau tenaga pikiran, maka akan bernilai sodakoh dan dicatat sebagai pahala, diberi ganjaran oleh Allah SWT ya. Nah, di dalam kitab Nasul Ibad disebutkan ada beberapa macam nilai sodakoh ya. Pahala sodakoh berbeda-beda tergantung kepada siapa diberikan ya. Dalam kitab nikah disebutkan pertama ada orang yang bersodakoh kepada orang yang mampu, punya fisik kuat, lalu kita memberikan sodakoh kepada mereka, pahalanya 10 kali lipat ya. Terus yang kedua meningkat menjadi 20 ya, kali lipat ketika kita bersodakoh kepada orang yang terkena penyakit atau terkena musibah ya. Terus yang ketiga pahalanya meningkat menjadi 1000 ya, ketika kita bersodakoh kepada keluarga terdekat ya. Terus naik menjadi 100.000 ketika kita bersodakoh kepada orang tua kita ya. Dan yang kelima naik menjadi 900.000 jika ia bersedekah kepada orang yang alimun fakihun, orang yang alim dan orang yang fakih, paham ahli agama. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah kepada mereka, tentu pasti akan diarahkan, ditempatkan, disalurkan untuk menunjang atau menegakkan agama Allah. Inilah nilai-nilai macam-macam daripada sodakoh ya. Tapi dalam ayat ini hakikatnya siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka tentu dia harus menafkahkan sebagian dari apa yang mereka miliki atau apa yang mereka cintai ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun, dan segala sesuatu apapun bentuknya yang kita nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui ya. Tentu di dalam kitab-kitab fikih ada sodakoh yang perlu kita sembunyikan, ada sodakoh yang layak untuk kita tampakkan ya. Misalnya orang-orang yang berpengaruh, maka sunnah dianjurkan untuk menampakkan bersodakoh ya. Dengan beri pengikut luwek, malah dianjurkan ketika dia bersodakoh untuk menampakkan sodakohnya ya. Tentu belajar untuk ikhlas ya. Nah, dengan dia tampakkan bersodakoh, maka pengikutnya akan ikut bersemangat di dalam bersodakoh ya. Wa nazalah, dan turun ya. Artin asbabun nuzul ayat yang selanjutnya niki ayat 93. Lamma qala al-yahud, manakala orang-orang Yahudi berkata ya, innaka taz'am, sesungguhnya engkau beranggapan ya, annaka, bahwasanya engkau ala millati Ibrahim ya, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wa kana la yakulu, dan adalah ia Nabi Ibrahim la yakulu luhumal ibil ya, tidak makan daging onta, wa albanaha, dan susu onta. Ini anggapan orang-orang Yahudi bahwa agama Nabi Ibrahim itu di situ terdapat syariat bahwa ia tidak makan daging onta dan susu. Ini anggapan ya, anggapan orang-orang Yahudi. Sehingga dengan anggapan ini ya, maka turunlah ayat ini ya. Ketika orang-orang Yahudi menganggap, mengklaim bahwa agama Nabi Ibrahim
mensyariatkan bahwa tidak makan daging onta dan susunya. Nah, turun ayat ini sebagai penjelas, ya. Apakah benar agama Nabi Ibrahim ini mengajarkan tidak makan daging onta dan susu, ya. Kullu ta'ami, setiap makanan, kana hillan, adalah makanan itu hillan, ay halalan. Nah, jadi turun ayat ini sebagai penjelas bahwa setiap makanan hillan, halalan, yakni halal li Bani Israila, untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Yakub, ya. Illa, melainkan ma harrama Israilu, yakni makanan yang oleh orang-orang Israel harrama, mengharamkan. Salam. Jadi semua makanan itu sejatinya halal, melainkan apa yang oleh Israel ini haramkan, maka menjadi haram. Siapa maksudnya Israel di sini? Yaqubu, yakni Nabi Yakub alaihissalam, ya. Ala nafsihi, Nabi Yakub ini mengharamkan makan onta dan meminum susu onta itu ala nafsihi, untuk dirinya saja, ya. Kenapa? Ini dijelaskan, wahwa al-ibilu, ya. Maksudnya Nabi Yakub mengharamkan atas dirinya itu memakan wahwa al-ibil, onta, ya. Lama hasola, manakala Nabi Yakub hasola, mengidap, ya. Mengidap, bahasa kita mengidap, ya. Merasakan hal itu, ya. Atau mendapati, lahu baginya Nabi Yakub irkun nasa. Irkun nasa ini salah satu jenis penyakit encok lah, ya. Ya, penyakit dengan tok dari kepala sampai ujung kaki, ya, panggel-panggel, pegelinu, ya. Bil fathi wal qasri, dibaca fathah dan dibaca pendek, irkun nasa. Karena Nabi Yakub mengidap penyakit, ya, panazara, maka beliau bernazar. Apa isi nazarnya? Insufia, ya. Jikalau disembuhkan, artinya jikalau Nabi Yakub bisa sembuh dari penyakit niki, la yakuluha, ia tidak akan memakan onta, daging onta, ya. Fahurrima alaihim, maka diharamkan alaihim, atas mereka. Min qabli, dari sebelum antunazzalat tauratu, bahwa diturunkannya Taurat. Wazalika, dan yang demikian itu ba'da Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim. Walam takun ala ahdihi, dan tidak ada syariat itu atau aturan itu, ya, ala ahdihi, atas masa Nabi Ibrahim, haraman, keharaman, kama za'amu, sebagaimana mereka anggap, ya. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim, menganggap bahwa makan daging onta dan minum susu onta adalah haram. Dan ini, anggapan ini mereka nisbahkan kepada agama Nabi Ibrahim, ya. Padahal sebenarnya perkara yang benar, ya, sesuai dalam ayat ini, bahwa keharaman onta dan susunya ini khusus bagi Nabi Yakub, karena beliau saat sakit bernazar, kalau saya sembuh saya tidak akan makan daging onta dan meminum susunya, maka menjadi keharaman bagi dirinya,
tapi bukan keharaman ini muncul dari syariat dari Allah atau dari Nabi Ibrahim. Ini muncul keharaman ini dari Nabi Yakub karena dia sakit dan lalu bernazar. Ya. Nah, karena Nabi Yakub tidak memakan onta dan susunya, ya, diikuti oleh keturunannya, sehingga mereka menganggap makan onta haram. Ya, sumber omongan Nabi Ibrahim, padahal bukan dari Nabi Ibrahim. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa apa yang mereka anggap itu sebuah kekeliruan. Ini kul, katakanlah lahum kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, waktu maka datangkanlah bitaurat, dengan Taurat. Kalau memang Yahudi itu beranggapan bahwa makan daging onta dan minum susunya itu dari agama Ibrahim, coba suruh orang-orang Yahudi itu mendatangkan Tauratnya. Apakah ada syariat larangan atau pengharaman onta itu di dalam kitab Taurat? Ya. Fatluha, kalau sudah ada, ya datangkan kitab Taurat, fatluha, maka baca, ya, baca kitab Taurat itu. Liyatabayyana, supaya memperjelas atau menerangkan sidqu qaulikum, yakni kebenaran ucapan kalian. Ya. Lemum tentu anggapan, coba ambil Taurat, bacakan untuk menjelaskan bahwa ucapan kalian, anggapan kalian itu benar. In kuntum shodiqin, jikalau kalian benar-benar dalam keadaan benar, lalu ternyata salah. Ya. Inilah tantangan Allah atau tantangan Al-Quran kepada orang-orang Yahudi yang menganggap, ya, melakukan suatu hukum, mengklaim ini hukum dari Allah, padahal bukan. Ya. Fihi, di dalamnya, ya, artinya di dalam kebenaran itu, ya, ucapan itu, tantangan dari baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi, ya, untuk didatangkan dalil, bukti, ya. Ternyata mereka tidak mampu mendatangkan dalil, ya, dalam kitab Taurat. Fabuhitu, maka mereka bungkam. Artin bungkam niki, ya, momot tersuruh datangan Taurat, mbei ayat, mbei perintah, mbei larangan untuk makan daging onta, minum susu onta. Ternyata mereka tidak dapati. Fabuhitu, maka mereka bungkam. Walam ya'tu biha, dan mereka tidak mampu mendatangkan biha, dengan kitab Taurat itu, yakni dalil-dalilnya. Ya. Qala ta'ala, maka Allah SWT berfirman, ya, faman iftara, maka barang siapa yang mengadakan, ya, Allahi, atas Allah SWT, atas nama Allah, al-kaziba, kedustaan, ya, mim ba'di zalika, dari sesudah yang demikian itu, zuhuril hujjati, artinya jelasnya hujjah, bi anna tahrima, dengan bahwasanya tahrim, keharaman, innama kana min jihati Yakub, hanya saja keharaman itu min jihati Yakub, dari sisi Nabi Yakub, la ala ahdi Ibrahim, bukan atas sisi Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sudah jelas keharaman itu dari sisinya Nabi Yakub, karena dia bernazar. Karena sebab nazarnya maka menjadi haram makan daging onta itu untuk dirinya.
Tetapi orang-orang Yahudi ya setelah Nabi Yakub menganggap bahwa ini adalah makan daging onta itu haram karena syariat dari Nabi Ibrahim, padahal bukan ya. Maka Allah menyampaikan siapa yang mengadakan kedustaan atas Allah padahal sudah jelas hujah dalil ya. Faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang zalimun, orang-orang zalim. Artinya zalim niki menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya adil namanya. Tapi ketika tidak, maka zalim ya. Allah menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna dan punya tugas, mata untuk melihat yang baik-baik, kaki dicipta untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Maka ketika mata, anggota tubuh digunakan sesuai tempatnya yang diperintah oleh Allah, maka dia adil kepada anggota tubuhnya. Tapi ketika dia gunakan untuk kebalikan selain dari fungsinya, mata untuk mengintip, kaki untuk melangkah ke tempat maksiat, maka dia telah menzolimi anggota tubuhnya. Maka ketika sudah tidak mengikuti aturan Allah, maka menjadi dosa, dan setiap dosa maka akan diminta pertanggungjawaban ya. Sekecil apapun maka Allah pasti akan membalas. Al-mutajawizuna, yakni yang mengabaikan ya. Maksud daripada orang zalim itu adalah al-mutajawizuna, orang-orang yang mengabaikan al-haqqa, kebenaran, ilal batili, dia ganti kepada kebatilan ya. Dia tahu ini benar, ini salah, tapi dia lakukan kesalahan. Ini zalim ya. Kul, katakanlah, sadaqallahu, Allah benar, maha benar ya. Fi haza, pada ini ya. Ini keadaan, ini kisah ya. Kajami'i, seperti semua, ma akhbara bihi, apa yang ia beritakan bihi, dengannya. Jadi apa yang Allah sudah sampaikan di kitab-kitab sebelumnya, baik di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu sejatinya adalah benar ya. Karena Allah yang mencipta, maka informasi yang sumber dari Allah ya jelas benar, dan kembali manfaatnya kepada makhluk manusia ya. Tidak ada kembali kepada Allah ya. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk menyembelih binatang, itu dagingnya, darahnya bukan untuk Allah, tapi itu sebagai bentuk penghambaan ya. Karena yang namanya manusia diberikan nafsu, maka ada kecintaan kepada harta, ada kecintaan kepada binatang, ada kecintaan kepada segala sesuatu selain Allah. Maka Allah turunkan syariat, karena Allah maha pencemburu. Allah tidak inginkan makhluknya ini mencintai selain diri ya. Allah ciptakan hambanya, maka Allah inginkan supaya dia saja yang dicintai ya. Tapi ternyata hamba-hamba ini malah lebih cinta kepada harta, sehingga dia melakukan bekerja 24 jam untuk mencari harta karena cinta harta, sehingga lupa kepada Allah. Nah, karena Allah maha cemburu, maka Allah turunkan ujian sebagai teguran. Nah, ketika diberikan ujian, maka orang yang lalai tadi kepada Allah, yang cinta harta ini, diberi ujian lalu menyesal dan mengingat Allah, akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka bersyukurlah kita ketika diberi ujian, karena dengan ujian itulah menyadarkan kita bahwa kita harus kembali cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada harta, cinta kepada selain Allah, bisa jadi kita dapatkan harta itu, kita dapatkan apa yang kita inginkan,
Tetapi ketika meninggalkan dunia, yang kita cinta itu tidak akan mengikuti kita sampai akhirat, ya. Tapi kalau kita mencintai Allah, maka Allah yang mencipta semua makhluk, harta semuanya, maka gampang Allah pasti akan dekatkan semuanya itu kepada hamba yang mencintai Allah, ya. Kan banyak orang-orang soleh cintanya kepada Allah luar biasa, sehingga Allah cinta kepadanya, maka Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka kepada hambanya itu. Inilah sebuah keberkahan. Tapi ketika ada ahli maksiat terus diberikan rezeki, bukan keberkahan namanya, tapi musibah atau istidraj, ya. Tapi ngepur lah istilah. Ada yang semakin lalih, ya. Ada yang semakin luek siksa ahlem. Niki. Fattabi'u, maka ikutilah kalian, ya, millata Ibrahim, akan agama Nabi Ibrahim. Jadi ikuti agama Nabi Ibrahim, ya. Artinya agama Nabi Ibrahim dia menghalalkan makan onta dan meminum susu, ya. Sedangkan anggapan orang Yahudi, haram, ya. Dia klaim menganggap bahwa niki adalah syariat Nabi Ibrahim. Padahal aslinya sesuai dalam ayat niki 93 niki, keharaman onta dan susunya ini sumbernya itu dari Nabi Yakub, karena dia sakit lalu bernazar sehingga menjadi haram untuk saya makan onta ini. Jadi keharamannya itu khusus bagi beliau saja, ya. Tapi bukan syariat dari agama Nabi Ibrahim. Allati ana alaiha, yang aku berada di atas agama Nabi Ibrahim, ya. Hanifa, yang mana agama Nabi Ibrahim ini adalah Hanifa yang lurus, ya. Maksud agama milah Ibrahim ini Islam, ya. Ma'ilan, yakni meninggalkan an kulli dinin, dari semua agama, ilal Islam, meninggalkan semua agama dan menuju ke satu agama, yakni agama Islam, ya. Jadi agama dari Nabi pertama sampai terakhir adalah agama Islam, ya. Islam dari kata aslama, pasrah, ya. Searah dengan pasrah karena dia beriman, maka orang yang beriman maka harus Islam, harus pasrah. Ketika dia mengakui bahwa Allah adalah yang mencipta, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia sudah beriman. Konsekuensinya dia harus benar-benar siap pasrahkan diri sepenuhnya terhadap aturan yang Allah berikan. Aturan itu bisa berisi larangan, kewajiban, ada bentuk kewajiban yang harus, ya, ada yang sunnah, ada yang berisi larangan, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, ya. Antara haram dan wajib ini, ini mubah, ya. Jadi hukum di fikih itu ya 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Lemon wajib berarti sudah jelas perintahnya dalam Quran. Lemon den satu perintah lalu sunnah. Begitu juga larangan, menurut jelas dalil dalam ayat Al-Quran tentang larangan makan ini haram. Lagi lemon den satu tegasan lalu makruh, ya. Nah, tidak wajib, tidak haram, maka di situ hukum yang kelima mubah, ya. Kalau kita hitung dalam 24 jam, ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, tentu jauh lebih banyak perkara-perkara mubah. Misal contoh dalam ibadah 24 jam sejelo semalam, misal gitu. Besok wajib, sembahyang wajib. Ada pira waktu? 5 waktu.
Seandainya sekali sembahyang 10 menit berarti arak selai waktu. Ya. Sekat menit kurang sejam. Berarti kita melakukan kewajiban berupa ibadah sembahyang sejelo semalam arak sekat menit. Padahal sejelo semalam arak 24 jam. Atau misal gawe tenda kebaikan sedekah, kebaikan lain-lainah, anggaplah kebaikan gawe sejelo semalam 4 jam. Terus perkara-perkara sak haram atau perkara sak makruh arak baik anta tegawe salah. Apakah salah pandangan, salah pendengaran, salah ucap, anggap 4 jam misal. Sak gawe tersolah 4 jam sejelo semalam, sak gawe telengi 4 jam sejelo semalam berarti beluk jam. Nah, sisa dari 24 jam kurangi beluk jam, kira jadi 16. Nah, 16 jam niki perkara mubah. Arti ndek wajib, ndek mau pahala, ndek mau dosa. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan perkara-perkara mubah niki ia loean untuk menjadikan manusia niki ada loean waktu istirahat. Coba na itu wajibat sembahyang barantan Nabi terperintah pertama niki seket waktu lah bu pirang lalu nambah pirang lalu begawean jok bangkat bu pirang tajak mau nyanti-nyanti lemu tajak sembahyang doang 50 waktu tetapi Allah ganti menjadi 5 waktu ia loean waktu mubah nyanti-nyanti lalu congau ketinduk bekelur nginem jok bangkat aniki mubah. Tetapi Imam Al-Ghazali menyampaikan perkara mubah niki tergantung niat. Nane lemon terniati ibadah, maka perkara yang mubah seandainya narak hukum baru berubah menjadi pahala taat. Lemon terniati taat. Misal terbekelur, terniati bekelur bismillahirrahmanirrahim ada narak tenaga terjaga ibadah. Berarti bekelur niki yang awalnya mubah menjadi taat. Mau ada pahala. Lalu enta jauh ke bangkat sambang pade ternyata ada narak sengonta ibadah ada solah peniu mau terrezeki sengonta ibadah lah 2 jam kalau sambang pade mau ada pahala ketimbang terlalu lampak momot-momot meco dia temu pahala niati dia temu pahala. Berarti selama 24 jam niki ben temu pahala lewat pegawaian ketaatan sak wajib-wajib sak sunah-sunah ben temu pahala langan perkara mubah yang kita niati taat mau pahala. Maka itulah yang disebut dengan orang yang Nabi istilah niki yang beruntung. Ia wasa tersebut dengan rugi sidi-sidi Allah niki dalam 24 jam sejelo semalam dia narak nilai pahala. Terperintah pegawaian sak wajib ndek enggak, apalagi sak sunnah, apalagi sak mubah malik. Ia pun tersebut rugi. Niki terpesolah amalat ada menjadi kebaikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada termasuk orang-orang musyrik. Niki wa nazala lamma qalu ya ila khairi ayat baca 2 ayat. Jadi kesimpulan ayat niki menjelaskan Allah ingin hamba-hambanya niki mendapatkan kebaikan. Nah, untuk mendapatkan kebaikan itu salah satu caranya terperintah bersedekah. Nah, yang kita sedekahkan niki adalah sesuatu yang kita senangi. Kalau mau tidak sedekahan sesuatu yang tak kita senangi, misal lampin ya barang-barang sedek apa temu itu pojok bersedekah kipas angin saya masjid aku sedekah. Ibu
isin nggih. Wah 10 tahun lah. Nah, ini harap. Kecuali yang kipas angin baru mahal misalnya nggih. Maka ia sebut mendapatkan kebaikan nggih. Lewat sambung ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Niki menjelaskan tentang haji nggih, kemuliaan tanah haram atau Ka'bah nggih. Bertepatan dengan musim haji nggih. Insyaallah minggu mau dibahas 96. Selanjut kitab kedua. Udah biru dulu. Bengkah nih. Bebek mau nak telibur nih. Bengkah. Wa'an Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Wahab bin Munabbih, dan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, bana telah membangun Jabbarun minal Jababirah, yakni Jabbar, yakni pembesar, minal Jababirah, dari para pembesar-pembesar. Qasron, apa yang dia bangun? Qasron, istana. Wasayyadahu, dan Jabbar ini atau pembesar ini mendirikan Qasron, istana itu. Fajaat, maka datang ajuzun fakirah, yakni orang yang fakir dan lemah. Fabanat, maka orang tua yang fakir tadi membangun ila janibihi, di samping istana yang dibangun oleh pembesar itu, penguasa lah. Apa yang dia bangun? Syai'an, sesuatu. Lamun dengan sugih bangun istana. Bu di samping istana niki arak dengan tawak bu pakir yang bangun masih lagu apa bangun? Syai'an, sesuatu. Ta'wi ilaihi, sesuatu yang dibangun oleh orang yang lemah itu. Ta'wi ilaihi, ia pakai untuk berteduh. Ya kadun berteduh, berbau ilaihi, ke sesuatu itu. Farokiba al-Jabbaru, maka mengendarai, atau lalu apa istilahnya, tunggang kendaraan apa nih? Al-Jabbaru, oleh Al-Jabbar, penguasa atau pembesar. Yauman, pada suatu hari. Wa tafa, dan ia berkeliling haulal qasri, di sekitar istana. Fara'a, maka Jabbar ini, pembesar ini, melihat bina'aha, akan bangunan si ajus, yang si tua tadi, tempat berteduh nih. Faqala, maka berkata Al-Jabbar itu, pembesar, liman haza, milik siapa ini? Saya pengen tempat berteduh ini, karena mengganggu istana daripada Al-Jabbar ini. Fakila, maka dikatakan li imro'atin fakiratin, ini adalah milik seorang perempuan yang fakirah, yang fakir, yang miskin. Ta'wi ilaihi, yang ia pakai berteduh, ilaihi, kepada bangunan itu, sesuatu itu. Fa'amara, maka Al-Jabbar ini, penguasa ini, memerintahkan bihadmihi, untuk merobohkan bangunan milik si tua miskin itu.
Fahudima, maka dirobohkanlah, tentu terobohan. Fajaat al-ajuzu, maka datang orang yang lemah perempuan tadi. Fara'athu mahduman, maka ia melihat rumahnya itu atau bangunannya itu mahduman, yakni hancur. Faqalat, maka berkata si perempuan itu yang lemah, man hadamahu, siapa yang merobohkan bangunan saya, tempat saya berteduh. Fakila, maka dikatakan laha kepada si perempuan itu, al-maliku, oh adalah Raja Nuh, pembesar Nuh yang menghancurkan. Ra'ahu, yang mana raja itu melihat bangunannya. Jadi sehancuran bangunan Sidene adalah raja, karena raja melihat bangunan sak pihak ini mengganggu. Pihak dengan istana, bu, elek samping istana, harap bangunan Sidene tak berteduh kelengi, nah kita hancuran. Ya. Fahadamahu, maka raja itu menghancurkan atau merobohkan bangunan milik orang perempuan tua renta itu. Farafa'atil ajuzu, maka perempuan lemah itu mengangkat ra'saha, yakni kepalanya, ila sama'i, ke langit. Wa qalat, dan ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana lam akun hadiratun, ya, saya tidaklah ada, ya, artinya tidaklah hadir ketika raja itu merobohkan bangunan saya. Fa anta aina kunta, maka engkau ya Allah di mana engkau? Ya. Saya tidak berada di tempat ketika raja itu menghancurkan bangunanku. Dia ketahu, ya. Tetapi engkau tahu, ya. Qala fa amarallahu, maka Allah memerintah Jibril kepada malaikat Jibril, ayyuqallibal qasra, untuk membalikkan, ya, istana itu, ya, ala man fihi, atas orang yang ada di dalamnya. Faqallabahu, maka Jibril membalikkan, ya, istana itu. Cukup berdoa. Niki masih membahas tentang bab orang yang dizolimi, ya. Ternyata perempuan yang dizolimi niki berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak hadir ketika raja ini menghancurkan rumah saya. Lalu di mana engkau? Niki sindiran kepada Allah. Ya, isili Allah lah, ya. Maka Allah memerintahkan seketika itu juga kepada Jibril untuk membalikkan istana itu, ya. Maka doa orang dizolimi niki cepat dikabulkan. Perempuan ini dizolimi, berdoa kepada Allah, langsung Allah utus malaikat Jibril untuk membalikkan istana milik raja itu, ya. Wakilah, dan sebagian orang kata, lama hubisa, manakala ditawan, ba'dul baramikati, ya, sebagian keluarga dari Baramikah. Niki keluarga besar. Sebagian dari keluarga besar Baramikah ditahan. Wa waladuhu, demikian juga anaknya ditahan, ya. Qala, berkata si anak itu lahu kepada bapaknya, ya, kepada ba'dul Baramikah, ya abati, wahai bapakku, ba'dal iz, ya, dulu kita adalah orang yang mulia. Sirna, kami menjadi fil qaidi, yakni di dalam fil qaidi, pada terbelenggu,
wal habsi dan tertawan. Artinya kanak niki ye badak dengan tawan amak layak itu orang yang mulia bu nane angkat terjeri tertawan, angkat tahan, angkat terbelenggu. Qala, maka si ayahnya ini berkata, ya bunayya, wahai anakku, dakwatu mazlumin, adapun doa orang yang dizolimi, syarat ya, berjalan doa itu bilailin, yakni pada malam hari. Jadi doa yang dipanjatkan oleh orang yang dizolimi terus berjalan di malam hari. Gofilna anha, kita lalai anha daripada doanya orang yang dizolimi tadi. Walam yaghfulillahu, dan Allah tidak pernah lalai ya. Jadi doa orang yang dizolimi ini terus dipanjatkan berjalan di malam hari. Kita tak menyadarinya, orang yang menzolimi tak sadar, tapi Allah tak pernah lalai. Dia mendengar doa orang yang dizolimi ya. Wa kana Yazid bin Hakim, adalah Yazid bin Hakim yaqul, berkata, ma habtu ahadan qat, aku tidak takut kepada seorang pun. Ayo ini Yazid bin Hakim berkata, aku tidak pernah takut kepada seorang pun. Nah, adik takut tak ya. Haibati rajulan, ya, yang aku takuti adalah laki-laki yang aku zolimi ya. Berembe-rembe penjahat, berembe andik ketakut. Lagu saat takut adalah orang yang pernah aku zolimi. Wa ana a'lamu, dan saya mengetahui, annahu la nasira lahu illallah, bahwasanya ia tidak ada penolong melainkan hanya Allah. Yaqulu, ia berdoa berkata, li hasbi Allah, bagiku cukup hanya Allah. Allahu baini wa bainaka, Allah di antaraku dan di antaramu. Jadi ini dalam kalimat niki ya, arak kanak badak jog dengan toa amak lah itu mulia nane angkat tertawan, terpenjara lah terbelenggu. Ia pun bercerita amak anak lek girang kezolimi dengan sak zolimi kene ia berdoa, ternyata doa niki tetap ngelemeh berjalan tiap malam. Kita tak sadar doa ini, Allah tidak pernah lalai, maka dia mendengar doa orang yang dizolimi. Tekabulan doa bunane itu yang dulu mulia menjadi dihinakan, terpenjara, tertahan, terbelenggu ya. Sedangkan Yazid bin Hakim berkata, aku tidak takut kepada siapapun, yang aku takuti adalah seseorang meskipun dia lemah, dia kuat, lagu wah kezolimi. Iya, saya takut tak. Jika saya ingat berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT ya. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Umamah berkata, yaji'u zalimu yaumal kiamati, orang yang zalim besok pada hari kiamat akan datang, hatta idza kana ala jasari jahannam, sehingga ia berada di atas jembatan jahanam. Jadi dengan zalim niki jangan datang jok jahanam pun berhenti di atas jembatan neraka jahanam ya. Falakiyahul mazlumu, maka ia mendapatinya oleh orang-orang yang dizolimi. Ibadait kanca orang yang dizolimi ya. Wa arafa ma fi zulmihi, dan orang yang dizolimi ini mengetahui apa yang dulunya orang yang menzoliminya ini melakukan kezoliman. Oh, ini sak zolimin klien dikenali tahu ya.
Fama yabrahul ladzina zalamu bil ladzina zulimu, maka terus menerus orang-orang yang zolim ya bertemu dengan orang-orang yang dizolimi, hatta yanza'u, sehingga orang-orang yang dizolimi itu mengambil apa ma biaidihim, apa yang ada di tangan orang-orang yang zolim, yang menzolimi, minal hasanati, daripada kebaikan-kebaikan. Nah niki terang sampai nggih. Jadi orang-orang yang dizolimi niki mengambil haknya, meminta keadilan kepada Allah dan mengambil kebaikan dari orang yang menzolimi. Fa illam yajidu, maka jikalau orang-orang yang dizolimi itu tidak mendapati lahum, bagi mereka, bagi orang yang menzolimi, hasanatin, kebaikan, ternyata dia nak mau kebaikan ya dengan sak zolim ni, menzolimi ni, hamalu alaihim min sayiatihim, maka mereka mengambil ya, atau menanggung ya, alaihim, atas mereka, min sayiatihim, dari keburukan mereka, keburukan orang yang dizolimi ya. Mislama zolamuhum, seperti apa yang kezoliman mereka itu. Hatta yuraddu ad-darkal asfala minan nar, sehingga mereka dikembalikan ke kerak al-asfala, yang paling bawah, minan nar, dari api neraka. Setelah selesai keadilan yang Allah berikan, dikembalikan mereka ke dalam kerak api neraka. Kadang yang sampean ya, lamun tegawe dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun, insyaallah jelak tak ampuni dosa ya. Tapi ketika kita menzolimi orang, apakah itu dengan mengambil harta sopok dengan, maka sampai akhirat lamun dek man reda, dek man ikhlas orang kita zolimi, susah ya. Misal contoh paling temanok batur lah, kecil, padahal manok ini adalah harta benda enggak, wah sisi maling lemak ketuntut di akhirat, nanti diketok saya lemak. Bu beda itu ni nilai atas jembatan neraka, ni tahu ni. Akhir ya tak kesempatan ya. Allah memberi keadilan, maka harus ganti sesuai dengan apa yang pernah diambil haknya. Harus ganti manok, aku bilang tapi itu manok ya, akhirat. Nanti dengan jual manok kami mesti ganti. Maka ia tahu diambil kebaikan orang yang menzolimi itu, diambil kebaikannya. Lumayan berombok pahala dengan satu zolimi, lalu berkurang pahala orang yang menzolimi. Ternyata ada sebagian yang tidak mendapati kebaikan orang yang menzolimi ini, maka Allah memberikan keadilan berupa keburukan orang yang dizolimi dipindah kepada orang yang menzolimi. Itulah disebut dalam sebuah hadis Nabi, muflis. Setelah selesai proses keadilan yang Allah berikan ini, maka orang-orang zolim niki bin bih pahala, bin mau dosa, dikembalikan ke kerak api neraka. Saran kerak ni empik ya. Namun kelak nasi masa paling bawah pidang lencang ya. Ya len tertulakan. Wan Abdullah bin Anis sekolah berkata, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar baginda Rasulullah yaqulu bersabda, yuhsyarul ubadu, akan dikumpulkan para hamba yaumal kiamati, pada hari kiamat, hufatan uratan gurlan ya. Jadi nanti para hamba itu pada hari kiamat dikumpulkan hufatan, dalam keadaan bertelanjang kaki, dia nampak bersandal, dia nampak bersepatu ya. Uratan, bertelanjang badan, dia nampak ketopong, pakaian kering, bahkan dia arah selai benang pun ya.
gurlan, dan juga dalam keadaan tidak berkhitan. Itulah helm. Jadi nikirun keadaan telemak pada hari kiamat ya. Bihima payunadihim, maka menyeru kepada mereka itu munadin ya, seorang yang menyeru, bisautin yasmahu man ba'uda kama yasmahu man karubah ya. Suara itu yang didengar oleh orang yang berada di tempat yang jauh, sebagaimana suara ini pun didengar oleh yang dekat. Seseorang menyeru ya, memanggil. Nabi unin seruan iki, ana al-malik ad-dayyan, saya adalah raja ya, ad-dayyan, yakni yang membuat perhitungan. Maksud Allah yang menyeru. La yang bagi li ahadin, tak layak bagi seseorang min ahlil jannah, dari ahli surga, ayyadkhulal jannata, bahwa ia masuk ke dalam surga. Wa ahadin, dan juga tak layak seseorang min ahli nar, dari ahli neraka, ayyadkhulan nar, bahwa ia masuk ke dalam neraka. Wa indahu mazlimatun, dan di sisinya itu ada kezoliman. Dek manjak bojok surga, dek manjak bojok neraka, lemun dek man terselesaian kezoliman yang pernah dia lakukan. Tapi bentuk kezoliman yang tetap akan diadili oleh Allah, sampai dek manjak jelas dek man bojok tamu surga atau neraka, sampai terselesaian kezoliman yang pernah dilakukan. Hatta lutmata, sampai bentuknya sekadar tamparan, tempelek dengan misah, kecewa, maka akan diminta apa? Keadilan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala lah. Sekadar nempelekan, bahaya. Fama fauqaha, atau yang lebih remeh, kodean malik, teki dengan misal. Sekedar neki indek sakit lalu lagu sangi kecewa jaga, atau sakitan jaga, atau hilak jaga, dan bani balas ya, dunia lema akhiratan, akan minta keadilan kepada Allah, dan Allah akan mengadili ya. Wala yazlimu rabbuka ahadan, dan tidaklah Tuhanmu akan menzolimi seseorang ya. Dia nampak jak terpenanganan, tetap tertindak, diberikan keadilan. Kulna, kami kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa wa innama na'ti, sungguhnya kami datang hufatan uratan gurlan bihima, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tak berhitan. Qala, berkata baginda Rasulullah bersabda, bil hasanati wasai'at, yakni membawa kebaikan dan keburukan. Jadi sakjau tene dakat dek bercelana atau dek bersandal, aku sakjau adalah kebaikan dan juga keburukan. Jaza'u wifaqa, yakni balasan yang sempurna. Lemun solah gawe solah amjau, lengi masih harap gawe lengi atau jauh masih ya. Tinggal sajari napiaran rahasia, apakah kebaikannya lebih banyak atau keburukan ya. Wala yazlimu rabbuka ahadan, dan Allah SWT Tuhanmu tidak menzolimi seseorang. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallam anhu qala, beliau bersabda, man daraba sautan zulman, barang siapa yang memukul dengan cambuk zulman, yakni atas dasar kezoliman, dengan den salah bun empuk misal bun cambuk, uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka dia akan dibalas darinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini sekadar cambuk dengan ya, maka nanti di hari kiamat dibalas. Terakhir, wa mimma dzukira ya. Dan di antara apa yang sudah dituturkan, anna Kisra, ini kita kisahan bahwasanya Kisra ya. Kisra niki seorang raja ya.
Ittakhadha, ia menjadikan atau mengambil muaddiban, guru akhlak atau guru, seorang guru yang menyampaikan adab liwaladihi, untuk anaknya, yu'allimuhu wa yu'addibuhu, yang ia ajarkan anak si raja itu dan mengajarkan adab kepada anaknya. Hadirin, arak raja ia peta guru adab untuk mendidik dan mengajarkan anak si raja. Falamma balagol waladu, maka manakala si anak raja ini sudah sampai al-ghayata, yakni puncak, fil fadli wal adabi, di dalam keutamaan dan adabnya. Setelah bertahun-tahun ngaji oleh seorang guru yang dicarikan oleh ayahnya sang raja, dan anak ini tumbuh dewasa dan sudah menguasai ilmu keutamaan dan adab, istahdarahul muaddibu, maka sang guru ini memanggil si anak tadi atau muridnya niki, yauman, pada suatu hari, wa darrabahu darban wajian, dan si guru ini memukul anak raja ini atau murid niki dengan pukulan yang menyakitkan. Lah, tiba-tiba nyempuk anak atau murid anak raja ni lu nempuk, min ghairi jarromin wala sababin, tanpa ketiadaan salah dan tidak ada sebab. Dia harap sebab, dia harap salah, selung-selung nempuk. Fahakidal waladu, maka menjadi kecewa atau dendam si anak ni ke alal muallim, atas guru, ila an kabura, sampai anak ini menjadi besar. Tetap simpan dendam ya guru sampai balik. Wa mata abuhu, dan bapaknya mati atau si raja niki mati. Fatawallal maliku ba'dahu, maka si anak ini yang menggantikan aman raja niki untuk menjadi raja. Fastahdarul muallimu, maka si anak ini memanggil muallimah, guru. Nah, mumpung jadi raja, aku kedak lalu isi guru nempuk dia sebab dia salah kelai buku sakitan. Nane jak kuih guru nih, kuih guru. Wa qala lahu, dan berkata si murid niki, atau raja lah, wahai jadi raja, dia berkata kepada lahu, kepada muallim sang guru, ma hamalaka, apa yang membuatmu ala an darabtani fi yaumin kaza dorban wajian, bahwasanya engkau telah memukulku pada suatu hari dulu akan pukulan yang menyakitkan, min ghairi jarmin wala sababin, tanpa ada kesalahan dan juga tanpa ada sebab, tiba-tiba empuk lagi. Faqala, maka berkata lahu, kepada si anak atau si raja niki, al muallimu, oleh sang guru. Ayo tak jelasan terus sang guru niki, i'lam ayyuhal malik, ketahuilah wahai raja, wahai murid sanane menjadi raja, annaka lamma balagtal ghayata, bahwasanya engkau manakala engkau sudah sampai puncak fil fadli wal adabi, di dalam keutamaan dan adab, alim tu, aku ketahui, annaka, bahwasanya engkau tanalul mulka, engkau akan mendapatkan posisi menjadi raja. Tahu qasidah ni jam menjadi raja, jam lema am ganti amak menjadi raja. Ba'da abika, setelah bapakmu. Fa'aradtu an uzayyiqaka ta'mad darbi, maka aku menginginkan supaya engkau sebelum lemak jadi raja untuk mencicipi
tokmal ad-darbi, rasa tempuk. Ya. Saya ingat mesti dia ni anak raja, lemak amun mati amak pasti menjadi raja. Lagu selama menjadi anak raja dia mah dai caran tempuk padak. Boleh mak amun menjadi raja, ia bukempuk, adin tok idap berembih kesakit dengan sak tempuk. Dan sak jadi raja doang din tok aran dengan sak sakit. Nana adin tok idap. Ya. Wa al-mazulmi, dan supaya engkau mencicipi rasa sakit daripada dizolimi. Ini hatta la tazlimu ahadan, supaya engkau tidak menzolimi seseorang. Ya. Kadang orang niki nabi istilah membantu orang lemah karena pengalamannya dulu dia tersakiti, dulu dia kekurangan, beridap tentang diri terzolimi, beridap tentang diri kekurangan, sehingga dia menjadi orang yang baik bantu dengah. Nikilah yang diajarkan oleh sang guru. Ia menempuk murid niki atau anak raja niki, ada yang tak idap dengan nyakit, ya, karena besok dia akan menjadi raja, supaya nanti saat dia menjadi raja ada yang tak zolimi dengan. Saya ingat lemun terzolimi ni isakit barak idap dia sak tempuk tanpa sebab, tanpa kesalahan, kecewa, dendam, barak nulah idap dengan terzolim. Faqala lahu, maka berkata raja niki kepada gurunya, ia pun sadar, jazakallah, terima kasih guni. Arah hikmah malah ucapan terima kasih, engkah silih, engkah dendam. Jazakallahu khaira, moga-moga Allah membalas berupa kebaikan. Summa amaralahu, kemudian sang raja itu, yakni muridnya niki, memerintahkan lahu kepadanya, kepada si guru, bijaizatin, dengan memberi jaizah, hadiah, wasorfihi, dan dibebaskan atau diberi kesempatan untuk pulang, dek tahan, dek tawan. Ini gila bentuk-bentuk daripada kisah-kisah perjalanan hidup yang bisa kita ambil hikmah, manfaat, fadilah. Lewat sambung al-babul khamisu wal khamsun, bab yang ke-55, fin nahi an zulmil yatim. Larangan di dalam menzolimi anak-anak yatim. Apalagi Malik menzolimi anak yatim, sen parah dosa, sen parah. Napiaran dampak, akibat, siksa. Ya. Zolim kepada orang yang masih mampu, kuat saja luar biasa siksa, apalagi kepada anak yatim yang butuh pertolongan. Insyaallah lewat sambung. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk